Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas sesuatu hal gitu yang beberapa bulan terakhir belakangan ini tuh kayak menjadi sorotan gitu ya teman-teman. Jadi ini mengenai kasus pemerkosaan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih si korban pemerkosaan itu gitu? Maksudnya di sini dalam arti kayak kenapa dia itu nggak melawan ketika terjadi hal seperti itu pada dirinya gitu? Apakah sebenarnya dia itu kayak menikmati? Terus apakah sebenarnya dia itu kayak nggak bisa ngelawan ataupun kayak gimana gitu ya? Oke, aku mau bahas di sini. Ini perlu banget diketahuin sama kalian semua gitu, bahwasanya mereka yang menjadi korban itu tuh nggak patut dibully gitu loh. Maksudnya di sini dalam arti karena sesungguhnya yang terjadi pada dirinya dia itu tuh kayak bukan kehendaknya dia gitu. Jadi seolah-olah dia itu kayak nggak bisa ngelawan. Bukan berarti dia diem itu dia menikmati permainan seperti itu gitu. Karena apa ya, psikologis kita gitulah. Aku kasih contoh gini ya, seandainya kalian tiba-tiba kayak ditodong pisau ataupun kayak ada orang yang mau ngejahatin kalian tuh, reaksi kalian pertama kali tuh gimana? Kan pasti kayak udah gemeteran, takut, diem gitu kan ya. Jadi bukan berarti kalian tuh nggak ngelawan gitu. Dan ternyata teman-teman, kenapa si korban itu kayak tidak memberi perlawanan pada pelaku gitu? Karena ternyata tubuh kita itu kalau misalnya kaget, grogi, ataupun menemukan sesuatu hal yang menakutkan ataupun yang benar-benar kayak kayak bikin shock gitu tuh, jadi tubuh kita untuk merespon hal seperti itu tuh adalah kayak lumpuh gitu, lumpuh sementara gitu. Jadi kayak benar-benar nggak bisa bergerak, nggak bisa berkutik. Jadi kayak seolah-olah orang lain yang ngelihatnya tuh kayak pasrah gitu. Dan ini memang dan menurut aku hal ini itu tuh bisa jadi kayak trauma banget gitu loh, kayak maksudnya kayak trauma yang benar-benar trauma banget gitu ya bagi korbannya gitu. Kayak misalnya teman-teman gitu yang mungkin nggak merasakan seperti ini gitu, kayak enak banget ngomongnya gitu, itu tuh kenapa sih kok nggak dilawan gitu kan, padahal dia nggak tahu sesungguhnya bahwasanya tubuhnya dia tuh kaku, lemes, lunglai, nggak berdaya sama sekali gitu. Jadi kayak jadi kayak tubuhnya itu mengalami kelumpuhan sementara gitu, makanya dia tuh nggak bisa ngelawan gitu. Jadi di sini aku nyaranin banget ya bagi kalian semua gitu, terutama yang pernah membuli korban-korban seperti itu, korban-korban pelecehan gitu, janganlah ya, karena dia itu udah mengalami derita batin, terus kayak trauma psikis yang mendalam gitu, ditambah omongan-omongan bulian netizen kayak gini gitu, jadi kayak double gitu. Kalian pernah ngerasain gak sih kalau seandainya kalian ada di posisinya dia gitu? Belum tentu kalian itu kuat gitu kan ya, belum tentu kalian bisa sampai setegar dia gitu. Jadi di sini aku cuma mau nyampain aja ya bahwasanya dia ataupun mereka yang pernah menjadi korban pelecehan itu mempunyai traumanya sendiri gitu loh. Jadi jangan tambahin beban mereka dengan omongan-omongan kalian, bulian-bulian kalian gitu. Karena ya sejatinya dia itu atau mereka itu nggak pantas untuk dibully gitu. Jadi jangan kalian anggap kalau misalnya ada korban pelecehan itu kalian anggap kayak misalnya dia aja menikmati, dia aja diem, siapa bilang yang menikmati gitu. Jadi karena memang respon dari tubuhnya itu seperti itu gitu teman-teman. Sebenarnya kayak bukan sebenarnya kayak bukan menikmati sih, maksudnya kayak gini aja deh gampangnya ya, kayak misalnya malam pertama lah ya, siapa sih orang yang gak takut gitu lah, apalagi dengan cerita ataupun rumor yang seperti itu, yang maksudnya berdarah, yang sakit, yang segala macam, itu kan pasti ada kayak belum ngelakuin aja cewek tuh udah takut duluan gitu kan ya. Nah tapi kenapa waktu pas ngelakuin dia tuh diem aja, maksudnya kayak pasrah-pasrah aja. Ya itu kadang kalau misalnya seseorang tuh kayak
kayak apa ya, kayak dia tuh kayak mengalami ketakutan yang hebat ataupun kayak shock, itu tuh reaksi pertama yang dia lakuin tuh kayak bener-bener nggak berdaya gitu loh, kayak lumpuh gitu loh. Jadi kayak dia tuh dianggapnya tuh kayak nerima aja gitu. Dan mungkin ini berbeda ceritanya ya, berbeda alurnya jika itu memang benar-benar memang benar-benar kejadian yang ingin dikehendaki gitu loh. Kayak misalnya proses malam pertama kan dia memang benar-benar dikehendaki ya kejadian seperti itu. Tapi beda halnya sama yang tadi korban pelecehan tadi itu, kan nggak mungkin dua-duanya itu kayak ada kayak ada komunikasi yang baik gitu, kayak misalnya udah direncanakan gitu ya. Kalau misalnya udah direncanakan ya namanya bukan korban, namanya bukan pelecehan, sama-sama suka, sama-sama ngerencanain kok. Nah gitu. Oke, jadi di sini bukan berarti mereka itu bukan berarti mereka itu mau mengikhlaskan dirinya untuk hal seperti itu gitu, tapi memang benar-benar dia itu nggak bisa mengendalikan dirinya gitu karena saking rasa ketakutan yang berlebih. Jadi kayak otomatis gitu loh tubuhnya memberikan respon seperti itu gitu. Oke, jadi jangan lagi bully mereka yang mengalami korban pelecehan seperti ini, karena itu bisa menjadi beban double gitu bagi dia. Seharusnya kita support, seharusnya kita ubah, giring, arahkan dia supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat atau bisa membuka mindset kalian. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.